Shalom Bapak Ibu Saudara, kebetulan kita lagi ada di kopi ya, di Mako Kopi di Batang, dan kebetulan tadi kita sharing-sharing kebenaran firman Tuhan dan saya mendapat sesuatu dari sharing dari istri saya Esther. Nah, jadi temanya tuh pengetahuan. Nah, kita akan coba dengerin tentang pengetahuan, ini bagus sekali. Ya, saya melihat bahwa pengetahuan itu Tuhan berikan pada kita. Seperti dalam Korintus 1 ayat 5 dikatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Jadi pada saat kita terima Tuhan Yesus, itu adalah suatu jaminan bagi kita yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh, bahwa kita akan diperkaya dengan perkataan hikmat, dengan pengetahuan. Yes. Tapi saya melihat bahwa pengetahuan itu kalau kita tidak benar hati-hati, itu pengetahuan itu akan bisa menjadi pemecah belah Atau jerat mungkin ya. Jerat, ya. Saya melihat kenapa gereja-gereja Tuhan itu banyak sekali denominasi dan tidak bisa bersatu. Saya melihat salah satu sebab itu ya karena pengetahuan ini. Jadi setiap gereja mempunyai pewahyuan, setiap gereja mempunyai doktrin, dan mereka masing-masing menganggap bahwa pengetahuan yang mereka dapat itu Yang segalanya, benar. ya segalanya yang benar, dan menganggap pengetahuan yang lain itu kurang sempurna, pengetahuan gereja lain itu sesat. Itu yang menyebabkan itu. Ya memang kalau nggak salah di kebenaran firman Tuhan juga ada, kalau nggak salah di 1 Korintus 8:1 ya kalau nggak salah ya, dikatakan hati-hati dengan pengetahuan karena pengetahuan itu bisa menyebabkan jatuh ke dalam kesombongan, tapi kasih membangun. Kalau nggak salah saya baca firman Tuhan seperti itu. Jadi ya kita harus waspada. Bahkan dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 20 juga Paulus memesan kepada Timotius supaya hati-hati dengan pengetahuan, karena pengetahuan itu bisa menimbulkan perdebatan yang nggak perlu seharusnya gitu berdasar ya, dan akhirnya membuat saling sakit menyakiti gitu ya. Dan seharusnya kan Tuhan ngomong gimana tentang pengetahuan yang saya dapat? Saya dapat perenungan di 2 Petrus 1 ayat 5-7 dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan, tapi tidak berhenti hanya di sini. Dan harusnya dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara ditambahkan lagi menjadi kasih akan semua orang. Nah, di situ jelas dikatakan bahwa jangan berhenti hanya pada pengetahuan, karena pengetahuan seperti tadi yang Iskandar bilang bahwa itu hanya akan menimbulkan kesombongan, menimbulkan perdebatan yang dikatakan di dalam Timotius itu suatu omong kosong, suatu yang tidak ada gunanya. Tapi kita harusnya menambahkan pada pengetahuan yang kita dapat, pewahyuan yang kita terima dari Tuhan, itu penguasaan diri. Baik penguasaan diri pada saat kita menyampaikan, maupun penguasaan diri pada saat kita menerima pewahyuan orang lain. Ya. Nah, ini jadi yang penting ini loh. Ya seringkali kita stop di dalam pengetahuan, pewahyuan istilahnya. Kita disingkapkan yang baru. Nah, setelah kita dapat disingkapkan, kita menyerang gereja lain, doktrin lain. Ini bahaya. Yang diserang akhirnya timbul sakit hati, membalas. Akhirnya ada istilah, kalau yang belum dapat pewahyuan itu dianggap kamu sesat. Kalau yang menganggap mendapat pewahyuan lebih tinggi, kamu gerejanya nggak berkembang. Nah, ini sehingga terjadi perpecahan, ya. Dan kita tahu bahwa doa Tuhan Yesus dikatakan bahwa dia rindu untuk gerejanya menjadi satu, unity. Dan iblis memakai pengetahuan ini sebagai jerat, tapi seharusnya buat kita menjadi berkat. Tapi itu memang perlu kita menambahkan, tadi dibagikan pengendalian diri. Pengendalian diri salah satu yang saya dapat tangkap, kita menerima, dikatakan hendaklah yang kuat menanggung yang lemah, yang mendapat hikmat, pewahyuan, jangan menghakimi yang belum dapat pewahyuan itu. Yang mendapat pewahyuan, yang belum dapat pewahyuan pun jangan juga menghakimi yang sudah mendapat pewahyuan. Kalau kita bisa mengendalikan diri tadi yang terbilang itu ya, terjadi unity, menerima satu dengan yang lain. Ya seperti gambaran yang Tuhan berikan kepada gereja-gerejanya
seharusnya saling melengkapi untuk benar-benar menjadi satu tubuh Kristus yang boleh memancarkan kuasanya di tengah-tengah dunia yang semakin keras. Nah, kalau kita baca tadi di ayat 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 8, tujuan Yesus itu tercapai. Dikatakan apa? Kasih akan semua orang. Bukankah Allah kita sedemikian mengasihi semua orang sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal? Dan saya percaya kalau kita bisa terapkan firman Tuhan ini, ya, menambahkan, nah, saya percaya unity akan terjadi. Nggak ada penghakiman, nggak ada perpecahan, nggak ada menjelek-jelekan. Dan saya percaya akan jadi gereja yang dahsyat di Indonesia, bahkan di dunia. Amin. Dan di dalam 2 Petrus 1 ayat 8 dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita menjadi berhasil dalam pengenalan kita kepada Tuhan kita. Kita tidak berhenti, kita tidak terjebak, tapi kita bisa berhasil terus belajar mengenal Tuhan. Ya, itu sekian yang bisa kita bagikan biar menjadi berkat buat gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo.